wabarakatuh. Di mata kuliah SIM ini, pada pertemuan 4 saya akan bahas tentang sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Oke, simak penjelasan Ibu baik-baik sampai dengan slide terakhir ya. Oke, kita lihat. Apa sih sistem informasi manufaktur? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sistem informasi manufaktur, kalian harus terlebih dahulu mengetahui manufaktur itu sendiri ya. Jadi proses manufaktur adalah mengubah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang siap untuk dijual. Nah, kita perlu sebuah sistem informasi tersebut agar mendukung perencanaan dan dapat mengendalikan ya proses-proses manufaktur untuk memproduksi barang atau jasa. Itulah mengapa fungsi sistem informasi manufaktur sangat dibutuhkan di dalam industri. Oke, di sini ada model sistem informasi manufaktur. Ya, input sistemnya itu harus terintegrasi dari berbagai unit atau lini ya, seperti informasi akuntansi, subsistem industrial engineering, subsistem intelijen manufaktur, kemudian semuanya terintegrasi di dalam satu database ya, sehingga menghasilkan output subsistem berupa subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan juga subsistem biaya yang semuanya berkesinambungan dan dapat digunakan sebagai hasil akhir oleh si pemakai atau customer. Nah, berikut adalah istilah-istilah yang ada di dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama adalah ROP atau Reorder Point. Nah, kita lihat di sini gambarnya bahwa reorder point ini suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Jadi, customer ini biasanya merasa trust, merasa kualitasnya baik dengan produk tertentu sehingga customer melakukan reorder point. Kemudian yang berikutnya, istilah berikutnya adalah MRP, Material Requirement Planning. Jadi MRP ini adalah kita menyediakan gitu ya sebagai alat untuk menyediakan material-material apa yang nanti digunakan untuk kebutuhan manufaktur, kemudian itu direncanakan. Jadi suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi MRP ini misalnya itu nanti bisa berkaitan dari pertama dari inputan dari order ya. Kemudian forecast peramalan nanti kira-kira mau pakai bahan baku apa saja. Kemudian ini master production schedule-nya jadwal pelaksanaan schedule dari produksi tersebut. Nah, MRP ini berkesinambungan dari BOM, dari inventory, kemudian nanti outputnya apa? Bisa menghasilkan purchase order, material plan. Jadi direncanakan material-materialnya akan menggunakan bahan apa saja, work order, dan juga report. Itulah yang disebut dengan MRP. Lalu MRP yang kedua atau Material Research Planning dari perkembangan MRP yang pertama. Nah, di sini suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk memperkerjakan mesin secara efektif. Jadi di MRP 2 ini sudah menggunakan mesin di dalam industri. Lalu, informasi yang berikutnya, istilah berikutnya adalah just in time atau JIT. Suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya.
Jadi contohnya just in time itu eh, menjaga stok bahan baku agar tidak terlalu banyak di gudang ya. Karena kan kalau terlalu banyak di gudang mungkin saja nanti terjadi expired, atau kalau misalnya terlalu sedikit apabila dibutuhkan ya tidak ada bahan baku. Nah, itu juga jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi kalau bisa gunakan just in time ya. Jadi menjaga agar stok bahan baku itu sesuai pada saat ingin dilakukan produksi ya di waktu yang tepat. Oke, yang berikutnya adalah CIM, Computer Integrated Manufacturing ya. CIM ini sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, yang efisien, efektif, handal gitu ya, cepat dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi serta efisien. CIM dia menggabungkan antara robotik, CIM kontrol dan juga mesin. Nah, ada lagi penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Contohnya adalah CAD, Computer Aided Design. Ya, misalnya kalau kita mau mendesain di pabrik motor atau mobil ya, untuk merancang produk motor atau mobilnya kita butuh yang namanya CAD ya, Computer Aided Design. Sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur, bisa mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Kalau CAA, Computer Aided Engineering, di mana sistem ini dirancang untuk menganalisis ya karakter dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasi kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Jadi kalau ini untuk ibaratnya untuk ininya ya, quality controlnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah CIM ya, Computer Aided Manufacturing. Jadi kalau CIM ini sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Jadi ini komputer untuk pengawas produksi ya. Jika terjadi hal-hal yang ibaratnya tidak sesuai dengan SOP yang ada, biasanya komputer ini akan memberikan notifikasi atau alert. Lalu yang berikutnya adalah CIPP, Computer Aided Process Planning ya. Sistem yang digunakan untuk merancang urutan proses dalam memproduksi atau merakit suatu komponen. Jadi kita membutuhkan komputer ya. Stepnya apa-apa saja, langkahnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ini kita bisa menggunakan CIPP. Mulai dari misalnya design knowledge, proses planning knowledge, dan sampai manufacturing. Yang berikutnya adalah robotik ya. Robotik pasti kita semua kenal dan mengetahui kegunaan dari robot industrial ini adalah alat yang secara otomatis melakukan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Tentunya tugas-tugas ini diberikan oleh manusia dengan bahasa komputer atau menggunakan artificial intelligence biasanya ya, robotik ini. Oke, nah sekarang bagaimana nih kalau sudah diproduksi secara mass, secara massal, maka langkah yang berikutnya adalah pemasaran atau distribusi. Ya, pemasaran atau yang biasa kita kenal dengan sistem informasi pemasaran sangat sudah berkembang sangat jauh ya, sesuai dengan teknologi perkembangan yang ada saat ini, bahwa sistem informasi pemasaran itu sudah mendunia ya. Kita bisa mengirim barang ke luar negeri, kita bisa mendapatkan customer dari luar negeri, dan begitu pun dengan sebaliknya dengan adanya perkembangan teknologi internet.
Kita bisa memasarkan produk kita di YouTube misalnya. Kita bisa memasarkan produk kita bukan hanya by mouth saja dari mulut ke mulut ya, tapi kita juga bisa menjaringnya dari YouTube, dari medsos, dari TV gitu ya, dari iklan, kemudian dari WhatsApp misalnya atau lain atau Telegram, kemudian dari radio, maps, jangkauan lainnya gitu ya, dan lain sebagainya. Kita lihat sistem informasi pemasaran. Pemasaran atau marketing ya. Jadi kegiatan perorangan atau organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan harga barang, jasa dan gagasan. Nah, bagaimana dengan sistem informasinya? Ya, merupakan media informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Baik, di sini kita lihat ada bagan. Pertama, strategi pemasaran itu bisa berasal dari 4P. P yang pertama adalah produk yang dihasilkan. Kemudian P yang berikutnya adalah promotion atau kegiatan penjualan. P yang ketiga adalah price ya, membuat keputusan harga, dan P yang keempat adalah place, jaringan distribusinya. Nah, kita lihat. Jaringan distribusi ini biasanya ada yang penjualan secara langsung ya, seperti MLM misalnya, ada yang dia menggunakan reseller, ada yang dia menggunakan agen, dan selain sebagainya. Nah, price ini sangat picky ya, ibaratnya tuh salah menentukan price, terlalu over juga tidak baik, juga terlalu rendah menentukan harga juga dapat menurunkan integritas dari produk itu sendiri. Jadi ini harus dibuat sangat maksimal dalam strategi pemasaran. Kemudian yang berikutnya informasi pemasaran. Nah, informasi pemasaran ini maksudnya adalah kita harus mengetahui produk apa yang kita jual dan juga produk serupa yang dijual oleh kompetitor kita dengan melakukan riset terlebih dahulu sebelum produk kita launching ke pasaran. Kemudian yang berikutnya adalah cara, media, dan waktu promosi yang dilakukan. Kita juga harus melihat misalnya kalau kita mau memasang iklan atau advertising ya, bisa iklan Facebook, Instagram ya, Instagram Ads dan lain sebagainya. Itu kita harus melihat kira-kira waktu yang cocok pada saat kapan kita tentukan iklan ini tayang gitu ya. Jadwal promosi yang dilakukan, berapa kali misalnya tayang dalam sehari dan lain sebagainya. Kemudian lokasi atau tempat menjual produk. Nah, lokasi atau tempat menjual produk atau yang biasa kita sering dengar, misalnya mencari lokasi yang strategis, ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan penjualan. Ya, karena kalau tempat yang gak strategis, boro-boro ada orang yang mau mampir ya. Jangankan beli, mampir aja mungkin tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah harga produk, termasuk harga dari kompetitor. Nah, kita sebagai penjual atau seller harus mengetahui harga produk kita itu apakah bisa bersaing dengan kompetitor atau tidak ya. Jangan sampai juga kita membuat harga yang menjatuhkan harga produk itu di pasaran. Lanjut slide berikutnya, penelitian pemasaran. Melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Jadi kita review dulu, reviewnya dari mana? Bisa dari blog, online news, forum, ya, situs penjualan, sosial media, networking, sosial media. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan, diproses dan dianalisis. Itulah yang dilakukan selama penelitian pemasaran.
Nah, pengumpulan datanya seperti apa? Data ada dua macam, ada yang dia sifatnya data primer dan ada yang disebut dengan data sekunder. Kalau data primer dikumpulkan oleh pihak perusahaan, ya. Sedangkan caranya bisa melalui survei, wawancara, pengamatan, pengujian terkendali. Kemudian yang berikutnya data sekunder. Data sekunder ini data yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan cara mencari dari surat kabar, majalah, buku, internet, ya. Data yang sudah tersedia di internet, kemudian biasanya kita tinggal pakai data tersebut. Bisa datanya dari kaggle.com dan lain sebagainya, ya. Nah, bagian dari sistem informasi pemasaran, salah satunya adalah marketing research atau riset pemasaran. Jadi ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Kemudian yang berikutnya adalah marketing intelligence atau informasi pemasaran. Jadi kita harus tahu dulu market kita, produk apa yang kita jual, kualitasnya dibanding dengan produk yang lain yang sejenis, industrinya, customernya untuk siapa nanti, target penjualan kita, vendornya kita harus punya vendor tetap dari mana ya yang existing, kemudian kompetitor kita. Jadi marketing intelligence ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan, ya, perusahaan kompetitor atau pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 3 adalah proses transaksi, ya, di mana sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Kemudian 4, peramalan penjualan atau sales forecasting. Jadi ini berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan untuk misalnya 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, ini bisa dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di sistem informasi pemasaran. Oke, ini ada latihan soal. Nanti latihan soalnya saya masukkan ke MyElnusa ya. Tugas terstruktur. Apakah kalian sudah saya minta untuk membuat mock-up? Ya, kemudian mendiskusikan tugas UAS, menentukan ide dan gagasan karya cipta berbasis iptek, serta menyelesaikan bab 1. Seperti latar belakang permasalahan, solusi pengembangan, dan manfaat program. Tolong tugasnya dikumpulkan ya. Tugas mock-up-nya dikumpulkan. Dan juga nama-nama kelompoknya tolong didata, dikoordinir ya di grup WA. Oke, untuk mungkin materi hari ini Ibu cukupkan materi pertemuan 4. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.